Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rali Anissa Putra. Saya di Binus University Anggrek. Fakultas saya School of Computer Science dan jurusan saya Game Application and Technology. NIM saya 260 215 3480. Saya sendiri dalam kelompok ini dan saya di sini akan memberikan presentasi tentang DMZ dalam komputer. Nah, kita sering mendengar kata-kata atau istilah DMZ. Apakah itu DMZ? Nah, pertama kita bahas pengertiannya secara militer. Zona demilitarisasi, bahasa Inggrisnya Demilitarized Zone atau DMZ, adalah suatu wilayah di antara dua atau lebih negara atau kekuatan militer, biasanya diletakkan di perbatasan di mana segala personil, instalasi, dan aktivitas militer dilarang. Nah, DMZ dibuat dari satu atau lebih perjanjian internasional. Nah, DMZ ini memiliki tujuan untuk melindungi negara-negara dari serangan. Nah, misalnya jika ada suatu negara yang ingin menyerang negara lain, mereka harus melalui DMZ tersebut dan memberikan peringatan bagi negara lain kalau mereka akan diserang. Nah, selain itu, DMZ juga berfungsi sebagai zona netral untuk mengidentifikasi antara kombatan dan non-kombatan, atau mereka yang dapat lewat DMZ dan mereka yang harus ditolak masuk. Nah, ini adalah salah satu DMZ yang paling terkenal, yaitu DMZ Korea. Nah, tahukah kalau DMZ itu juga ada dalam komputer dan prinsipnya itu lumayan sama dengan DMZ dalam militer. Nah, apa itu DMZ dalam jaringan komputer? Pengertiannya itu DMZ adalah jaringan perimeter, pelindung, dan lapisan keamanan ekstra ke jaringan area lokal atau LAN internal dari lalu lintas internet yang tidak terpercaya. DMZ itu adalah subnet yang terpisah dari jaringan internal yang digunakan untuk memisahkan perangkat yang tidak terpercaya dari perangkat terpercaya. Nah, seperti itu, yang seperti mengidentifikasi antara kombatan dan non-kombatan. Nah, ini dia nih, DMZ bertindak sebagai gerbang ke internet publik. DMZ tidak sama jaringan internal dan juga tidak serentak internet publik. Nah, DMZ ini bersifat netral, yaitu tidak dipegang oleh jaringan internal maupun jaringan eksternal atau internet, bagaikan DMZ dalam militer. Nah, yang terakhir, akses dari DMZ ke jaringan internet dikontrol lebih lanjut dan dipantau secara ketat, bisa melalui firewall, bagaikan DMZ veteran. Nah, ini adalah contoh ilustrasi DMZ dari Traxion Security. Dan di atas itu ada foto gerbang checkpoint antara perbatasan yang ada game papers please. Nah, apakah manfaat menggunakan DMZ? DMZ memungkinkan pengunjung situs web untuk mendapatkan layanan tertentu sekaligus menyediakan pembatas antara mereka dan jaringan pribadi organisasi atau bisnis. Oleh karena itu, DMZ juga menawarkan manfaat keamanan tambahan bagi yang menggunakan DMZ, seperti yang pertama, mengaktifkan kontrol akses. Nah, bisnis atau organisasi dapat menyediakan akses kepada pengguna ke layanan mereka di luar perimeter jaringan mereka melalui internet publik. Yang kedua, mencegah pengintaian jaringan dengan menyediakan penyangga antara internet dan jaringan privat atau pribadi. DMZ mencegah penyerang melakukan pengintaian yang penyerang lakukan untuk mencari target potensial. Yang ketiga, memblokir spoofing protokol internet atau IP. Nah, apakah itu spoofing? Spoofing itu adalah di mana seseorang memasukkan alamat IP dan mencoba untuk pura-pura sebagai sebuah device yang termasuk dalam jaringan tersebut. Nah, DMZ dapat mendeteksi dan menghentikan upaya spoofing tersebut saat layanan lain memverifikasi keabsahan alamat IP tersebut. Nah, tentunya banyak layanan yang menggunakan DMZ untuk melindungi layanan tersebut. Nah, beberapa layanan populer yang menggunakan DMZ adalah pertama, server DNS atau Domain Naming System, sistem penamaan domain. Kedua, server FTP, File Transfer Protocol atau protokol pentransferan file. Yang ketiga, server email,
keempat server proxy, kelima server web, dan keenam server VoIP atau voice over IP yang biasanya digunakan untuk menelepon antara internet. Nah, berikut ini adalah dua arsitektur DMZ. Yang pertama adalah DMZ menggunakan satu firewall atau single firewall. Nah, satu firewall ini terdiri dari 3 atau lebih antarmuka atau interface jaringan. Interface pertama menciptakan jaringan eksternal dengan menghubungkan koneksi internet publik ke firewall. Interface kedua menciptakan jaringan internal, dan yang ketiga menciptakan dan terhubung ke DMZ. Nah, single firewall ini lumayan menemah karena satu firewall ini menjadi titik kegagalan tunggal jaringan dan harus mampu menangani semua lalu lintas yang menuju DMZ secara jaringan internal. Nah, misalnya kalau firewall ini terbobol atau misalnya kalau firewall ini terbobol, ya tim IT terpaksa siap atau tidak siap buat perang. Nah, yang kedua adalah dual firewall. Dua firewall ini seperti namanya menggunakan dua firewall. Nah, penggunaan ini dianggap lebih aman daripada satu firewall. Nah, bagaimana bekerjanya? Firewall pertama hanya mengizinkan lalu lintas eksternal ke DMZ, dan firewall kedua hanya mengizinkan lalu lintas yang berpindah dari DMZ ke jaringan internal. Nah, kelebihan dua firewall daripada single firewall adalah jika seorang penyerang harus membolkan kedua firewall untuk mendapatkan akses ke LAN. Nah, tentunya ini aksi pembobolan ini dapat dihentikan atau diketahui lebih awal supaya bisa ditanganin gitu. Nah, itu dia akhir presentasi. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, saya ingin memberikan beberapa referensi. Nah, ini adalah referensi yang kita dapatkan dari internet. Nah, sekian presentasi dari kami atau saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda.